Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, selamat datang juga kepada Bapak Pendeta Yusuf Hamid serta Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini telah merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari sore hari ini dengan siapkan hati kita, pikiran kita, dan segala yang telah aku percaya hari ini untuk mendengarkan nama Tuhan.
kita. Tuhan Yesus baik. Satu-satunya pertolongan kita di saat kesusahan. Amin. Kami mari kita nyanyikan pujian hatiku percaya.
Justus Bapak Kimaki untuk berdoa.
kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh selalu berada hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Di tengah goncangan yang ada saat ini, biar hidup kami terus berbaharui oleh kebenaran firman Tuhan yang menopang, yang menguatkan, yang memulihkan hidup kami, sehingga terang kebenaran firman itu menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, urapi setiap hati kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, bersyukur ya. Saya angan-angan pujian yang barusan ya dinyanyikan tadi. Bapak Ibu, ada beberapa teolog yang tidak setuju lagu ini, saudara. Tidak setuju dengan lagu ini. Bahkan di gereja saya nyanyikan, lalu waktu saya mau pulang, kok saya nggak setuju dengan lagu ini? Nggak setuju di mana? Masa Tuhan tidak bisa pindahkan gunung masalah? Pasti bisa. Kan iman sebesar apa, saudara? Bisa memindahkan gunung. Ya bolehlah Pak, nanti minggu depan tolong gembalanya kasih tahu dasar dimensikan. Gitu ya. Tetapi saudara, lagu ini diinspirasi oleh Perjanjian Lama. Saudara masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Masih ingat saudara ya? Dilempar di mana saudara? Dapur api. Karena apa? Tidak menyembah patung berhala. Saudara masih ingat Daniel dilempar ke mana? Karena apa? Difitnah. Nah saudara, teori Perjanjian Lama inilah yang menjadi dasar lagu ini. Meskipun masalahku masih ada, meskipun doaku nggak dijawab hari ini, meskipun tahun ini pun juga doa kami perlu dijawab. Kira-kira masih percaya nggak Tuhan itu ada? Amin saudara. Di Sadrak, Mesak, dan Abednego, meskipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya hari ini, tapi kami tetap tidak menyembah patung yang Tuhan berdirikan. Akibatnya dilempar orang. Percaya Tuhan menghadapi beratnya juga tantangan. Nah kadang-kadang kita membandingkan situasi dan keadaan orang yang nggak percaya, hidupnya juga kok enak-enak terus ya, mulus-mulus terus. Tetapi saudara, saya mau katakan, hidup hari-hari ini, kalau kita nggak semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan kita secara pribadi, kita pun akan terseret dengan keadaan. Tahukah hari-hari ini isu terbesar Amerika sama Iran segera perang. Ditambah lagi isu blackout. Apa itu blackout? Pemadaman listrik dunia itu akan dirusak sistemnya ya oleh cyber begitu, oleh orang-orang yang tahu tentang kelistrikan, dipadamkan selama 7 hari. Jadi orang yang punya duit di bank, ATM, ya, Brimo, Mailing dan sebagainya yang disimpan di bank tanpa ada berangkas keuangan secara fisik, itu akan berbahaya dan bisa membuat transaksi, nggak bisa beli sana beli sini karena sistem kelistrikan mati.
Bayangkan saudara, orang yang sedang di kereta api listrik, orang yang pakai mobil listrik, orang yang ada di pesawat yang pakai listrik, bisa dibayangkan kalau mati listriknya, saudara. Kayak apa? Pesawat, kapal laut, kapal selam, bisa dibayangkan kalau listriknya mati 7 hari. Nah saudara, ini yang terjadi. Nah, isu negara kita ada beberapa hal. Yang pertama, ya, Bapak Presiden ingin kita mendoakan program pemerintah saat ini, ya, MBG. Tahu ya MBG ya? Ya, sudah banyak korban. Kemudian operasi merah putih ini mau didoakan. Ini banyak tantangan. Kereta cepat meninggalkan banyak hutang, kereta cepat Bandung Jakarta. Lalu kereta cepat Jakarta Surabaya belum juga muncul karena ini masih pro dan kontra. Dan itu yang terjadi. Pajak pelan-pelan mulai dinaikkan. Nah saudara, apa yang terjadi di negeri kita juga akan dipengaruhi secara global oleh isu dunia yang saat ini terjadi. Dan beberapa negara sudah mempersiapkan diri bagaimana kalau listrik itu nanti padat 7 hari. Keuangan bagaimana, perjalanan bagaimana, dan sebagainya. Nah, hal yang paling mencekam kehidupan ini adalah perang. Beberapa waktu ke depan Israel sama Amerika sama Iran, saudara bisa baca ya, baca di medsos. Tetapi apapun itu saudara, hal yang utama dalam kekristenan saat ini kita tidak bisa berpikir lagi, kita tidak bisa berpandangan berharap lagi bahwa ke depan pekerjaan Tuhan ini tanpa tantangan, tanpa godaan, tanpa rintangan apapun. Tapi justru ke depan, meskipun senyap-senyap kita rasakan ada kedamaian, namun di tempat lain belum tentu. Nah, karena apapun situasi yang ada hari-hari ini, saudara, menuntut kehidupan kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada pengertian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Karena dua ayat pendek, mari kita baca. Sudah ada di sini. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kamu tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada hal yang penting yang perlu kita pelajari di sini. Saya suka menerangkan secara eksegese, secara ayat per ayat, bagaimana Tuhan menghendaki kita, Yesus sendiri, kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Berarti ada sesuatu yang
betul-betul menjadi prasyarat untuk bagaimana Tuhan mau tinggal dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, kita mau belajar di sini, saudara, yang Yesus katakan ini bukan sekedar ajakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bukan ajakan, tapi ini sebuah perintah. Sebuah perintah yang sangat-sangat mendesak. Bagaimana murid-murid Tuhan yang akan dipersiapkan oleh Tuhan, yang akan diperlengkapi oleh Tuhan, yang akan diutus oleh Tuhan. Maka sesuatu yang sangat penting ini menjadi garis landasan hidup secara prinsip untuk menjadi pengikut Kristus. Dia harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya pelajari di sini kata tinggal di dalam aku. Kata tinggal di dalam aku dalam bahasa Yunani ditulis arti kata meno. Tinggallah itu artinya meno, yang berarti tinggal tetap, ya, tidak kemana-mana, ya, tidak pindah-pindah gereja, begitu, saudara. Tinggal tetap atau menetap, saudara. Lalu artinya juga terus-menerus ada. Jangan hari ini ada, besok nggak ada. Hari ini datang, besok nggak datang. Ya, terus-menerus berada. Jadi tinggal itu menetap, tidak berpindah-pindah, dan terus-menerus ada. Itu arti kata meno. Tinggallah di dalam Tuhan berarti bukan sebuah aktivitas perjalanan kehidupan yang kita lalui hari-hari yang penuh dengan rutinitas, kesibukan, dan sebagainya. Tetapi di sini, saudara, kata tinggal di dalam Dia adalah sebuah hubungan yang terus-menerus, bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus. Harus dilaksanakan terus-menerus. Menjalin hubungan, koneksitas yang kuat inilah yang akan membuat pribadi kita yang tak terbatas dengan Allah yang tak terbatas, pribadi kita yang terbatas dengan Allah yang tak terbatas. Ketika itu manunggal dalam hidup kita, memang kita masih hidup dalam dunia, tetapi bagaimana Tuhan yang tinggal dalam hidup kita ini bisa tetap dalam hidup kita, lalu kita juga terus tinggal, menetap, terus berada, tidak pindah-pindah di dalam Tuhan. Ini bagaimana? Berarti melekat kepada Tuhan itu berarti bagaimana saudara membangun hubungan dengan Tuhan secara langsung, secara pribadi. Melekat, tinggal tetap di dalam Tuhan. Ini bukan sebuah identitas kekristenan sebagaimana dipahami oleh orang lain atau oleh agama lain. Orang Kristen, KTP-nya Kristen dan sebagainya, tentu datang ke gereja dan sebagainya. Bukan sekedar itu, tetapi tinggal di dalam Tuhan itu adalah sebuah hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat kita betah, bagaimana kita membuat Tuhan betah di dalam kehidupan kita, supaya apapun yang kita minta di dalam Tuhan
Tuhan kepada berkat, maka itu juga diberikan kepada kita semua. Nah, saya mau menerjemahkan kata tinggal ini sama dengan bagaimana melekat kepada Tuhan. Ya, artinya bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, artinya membangun hubungan yang terus-menerus kepada Tuhan. Karena ibarat ranting itu kalau nggak melekat pada pokok anggur, pada pohonnya, maka dipastikan ranting itu tidak akan bisa hidup, apalagi bertunas, apalagi berbuah. Jadi melekat ini adalah kunci utama, di mana menu tetap tinggal berada terus-menerus tidak pindah-pindah. Ini syarat untuk hidup kita, hidup berbuah, hidup berdampak, hidup yang benar-benar membawa kesenangan, kemuliaan kepada yang memiliki, di mana saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka milik kepunyaan Tuhan itu harus terus-menerus melekat seperti ranting, tidak bisa hidup sendiri tanpa melekat pada pokok anggur. Nah, bagaimana menerjemahkan tinggal tetap terus-menerus meno dengan Tuhan ada di dalam kehidupan kekristenan kita? Mari kita lihat Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, tentu kita memiliki hidup yang benar-benar mau berhasil, mau sukses, ya, seperti yang diharapkan manusia pada umumnya. Terlebih Tuhan menghendaki hidup saudara di dunia ini sukses dan berhasil, apalagi semua diakhiri dengan hidup kekekalan bersama Tuhan. Yang pertama harus kita persiapkan adalah komitmen hati kita. Ayat 1 tadi. Komitmen untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Komitmen untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang pertama adalah komitmen, saudara. Kehendak hati kita, keputusan hidup kita, itu bukan sebuah pilihan, tetapi yang pertama untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan adalah komitmen hidup saudara. Yang pertama, supaya hati kita yang menyatu dengan Tuhan, yang menyatu dengan hadiratnya, yang menyatu dengan kuasanya, saudara mendapatkan otoritas dari Tuhan. Komitmen untuk tidak melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Yang kedua, tidak kompromi dengan keadaan dunia saat ini. Tidak kompromi dengan cara berpikir, tidak kompromi dengan perbuatan dunia saat ini, tetapi mari kita menyatukan hati kepada kebenaran firman Tuhan, suka akan Taurat Tuhan, merenungkan terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tentu kita bisa semua. Amin, saudara. Komitmen sungguh-sungguh
apalagi tahun 2020. Komitmen kita lebih dekat, lebih sungguh-sungguh, lebih melayani Tuhan. Tidak kompromi dengan apapun, saudara. Kesibukankah, tamunkah di rumah, atau apakah? Betul-betul hati ini rindu datang, mau menikmati Tuhan, mau mengalami Tuhan, mau manunggal dengan Tuhan. Itu yang utama. Bahwa untuk tinggal terus-menerus menel di dalam Tuhan, sehingga katanya bagaimana hidup kita melekat dekat dengan Tuhan. Maka saudaraku, dalam Mazmur pasal 34 dikatakan, Mazmur pasal 34 Mazmur pasal 91 ayat 14. Mari Bapak Ibu kita baca ayat. Mazmur 91 ayat 14. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi hati yang melekat itu disertai dengan komitmen, tidak kompromi, tapi terus-menerus berhubungan dengan siapa? Mazmur 1 ayat 2 tadi, orang yang kesukaannya firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka saudara, Mazmur 91 ayat yang ke-14 mengatakan, yang hatinya melekat, yang hatinya komitmen sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mau menikmati firman Tuhan, sungguh-sungguh mau menyelidiki firman Tuhan, sungguh-sungguh mau menghidupi firman Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, dan Tuhan lebih mengenal saudara dan saya. Kita semakin dikenal oleh Tuhan, saudara. Nah saudara, ini tidak gampang, tetapi bagaimanapun juga mari kita sadari bahwa komitmen kita sungguh-sungguh. Ya, saya susah menerjemahkan bahasa Jawa. Komitmen itu apa? Komitmen itu bahasa Jawanya apa, saudara? Ya, kalau orang keraton zaman dulu, madep, mantep, begitu saudara. Kalau saya tangkap saja, komitmen itu madep, mantep, apa ya saudara? Kurang tepat ya saudara. Komitmen itu sesuatu yang saudara taruh, percayakan, saudara amanatkan, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh untuk tidak kompromi dengan apapun situasi yang ada, tetapi kita lebih menuruti kebenaran firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka akar-akarnya itu yang tembus ke tanah, yang mencapai air itu, dipastikan pohon itu bukan saja hidup, bukan saja berbuah, tetapi hidup itu menyenangkan Sang Pencipta. Apapun yang dilakukannya berhasil. Itu kata tinggal. Yang pertama, bagaimana menjalin hubungan terus-menerus dengan Tuhan melalui komitmen saudara. Yang kedua, melekat adalah syarat untuk hidup kita bisa berbuah. Nah, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 tadi dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya,
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka saudara, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Saudara, melekat kepada Tuhan itu berarti kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kehendaknya, tinggal dalam rencananya, tinggal dalam perintahnya, tinggal dalam hadiratnya untuk kita, ya, bagi kita komitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak kompromi dengan situasi dan keadaan, tidak kompromi dengan dosa, tetapi menjaga hati kita untuk tetap melekat. Bagaimana caranya tadi? Membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, ya, seperti tanaman yang di tepi dalam aliran air, maka tanaman itu apapun tantangannya dia tetap hidup karena dia tetap dekat dengan sumber air. Maka kalau sudah kita hidup, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup melekat kepada Tuhan itu adalah syarat untuk kita berbuah. Jika aku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Saudara, ini bukan soal kemampuan, kebisaan, atau pengalaman, atau gelar apapun, sehingga Tuhan mengorbitkan kita. Tuhan membuat hidup kita bisa berdampak dan sebagainya. Tetapi ini adalah soal bagaimana melekat kepada Tuhan itu. Bukan karena paksaan, bukan karena dorongan, bukan karena diingatkan, bukan karena upaya paksa. Ranting yang melekat pada pohon itu karena rantingnya betul-betul menyatu dengan pohon. Jadi buah di sini, berbuah banyak, itu bukan hasil dari upaya paksa supaya gimana caranya ya orang ini berbuah. Tetapi karena rantingnya itu melekat, maka otomatis ranting itu akan terus koneksi, berhubungan, mendapatkan vitamin dan sebagainya. Lama-lama dia akan bertunas, maka lama-lama dia juga akan berbuah. Bukan usaha, bukan kerja keras, tapi karena melekat kepada Tuhan, maka hidup saudara dengan sendirinya akan memiliki jaminan kehidupan hari ini, bahkan jaminan kehidupan hari depan. Bahkan apapun yang kau lakukan di dalam aku, maka akan berbuah banyak. Nah, melekat adalah syarat untuk berbuah. Ada satu kisah dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat 39 dan seterusnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta saudaranya sibuk sekali apa saudara? Melayani Yesus, nggak main-main. Melayani Yesus dengan kesibukannya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Maksudnya supaya saudaranya ini bantu dia melayani Yesus. Baik apa enggak? Baik apa tidak?
sibuk melayani Tuhan. Tetapi perhatian, Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi apa yang dilakukan Marta dan Maria dalam menyambut Yesus di rumah mereka, ini responnya berbeda. Respon Marta dan respon Maria berbeda. Yesus mengatakan, Marta, kau sibuk dengan banyak hal, perkara-perkara jasmani. Mungkin Yesus diberikan kopi, nasi padang, ya repot kan mempersiapkan itu, beli gula, beli kopi, beli ini dan itu. Sementara Maria, dia hanya duduk dekat di bawah kaki Tuhan dan terus-menerus, saudara, mendengarkan suara. Respon Marta dan Maria menurut Yesus, apa yang dikatakan Yesus, tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Saudara, aktivitas Marta itu melebihi Maria. Sedikit sekali Maria beraktivitas menyibukkan diri untuk Tuhan. Tetapi Maria mendekat kepada Tuhan, mendengar suaranya. Dia sujud di bawah kaki Tuhan. Dan apa yang dilakukan Maria, kata Tuhan, itu yang terbaik. Bukan menyajikan kopi, ya, makanan atau nasi padang, itu yang dinilai. Karena aktivitas itu, kata Tuhan, adalah menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pada akhirnya Marta protes, Tuhan, masa kau biarkan saya ini repot kok, dia Tuhan gak tegur. Tolonglah Tuhan, katakan bantu saya supaya ini untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saudara perhatikan, aktivitas ke gereja kita padat dan itu baik, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ada satu yang sangat penting dan jangan kita menutup diri, jangan kita melupakan, yaitu Bapak Ibu secara pribadi. Ketika kita ada di rumah Tuhan, pastikan Bapak Ibu panggil dia masuk. Pastikan Roh Kudus memimpin hidup kita. Pastikan Bapak Ibu menyerahkan pergumulan kepada Tuhan. Pastikan Bapak Ibu mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu syarat untuk hidup saudara berdampak diberkati. Matius pasal 6 ayat 36 atau 66. Matius pasal 6. Carilah dahulu. Apa saudara? Matius 6. Sudah ketemu saudara? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Oke, cari Tuhan. Tapi kualitasnya, apakah mau seperti Marta atau seperti Maria?
tugas dan tanggung jawab kita. Bukan sekedar aktivitas kita. Ya, udah gereja, udah ini, tapi saudara dengan Tuhan dulu nomor satu. Kerajaan dan kebenaran firman-Nya itu harus menunggal di dalam hidup kita. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Maria mendekat, duduk dengar firman Tuhan. Berarti ada kebenaran yang masuk di dalam hidupnya. Berarti ada kuasa Tuhan yang masuk di dalam hidupnya. Berarti ada otoritas Tuhan yang masuk di dalam hidupnya. Kalau orang seperti ini, maka Yohanes pasal 17 ayat 17, Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah jadi yang Tuhan mau kita hidup diberkati dan menjadi berkat. Kalau saudara memiliki kebenaran, memiliki otoritas Tuhan, saudara mendengar firman ini, saudara dikuduskan Tuhan. Artinya, apa yang saudara doakan di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan itu banyak hal yang Tuhan sediakan. Dia sediakan kesembuhan, keberhasilan, kekuatan, pemulihan. Banyak hal yang Tuhan mau siapkan kepada kita kalau kita dikuduskan oleh firman. Jadi kalau Allah yang kudus, kita sambut dengan hidup yang kudus, maka kekudusan kita dan kekudusan Allah menyatu. Ingat saat Salomo mentapiskan bait Allah, doa Salomo, Daud dan umat Tuhan membuat mereka tidak bisa apa-apa, hanya kaku ketika api kemuliaan Tuhan turun atas bait kudusnya. Tidak ada orang yang mampu melihat Tuhan. Tidak ada orang yang bisa bergerak dalam kekudusan ilahi. Hati mereka menyatu dengan kemuliaan Tuhan. Jadi melekat itu berarti ada sesuatu yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, yaitu kekudusannya, yaitu kebenarannya yang mengampuni segala dosa kita. Jadi ketika saudara nanti pulang dari gereja, saudara betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan. Betul-betul kudus. Karena kebenaran ini menguduskan kita. Hadirat Tuhan menguduskan kita. Hadirat Tuhan melayakkan kita untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Yang terakhir, bahwa melekat kepada Tuhan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan melekat kepada Tuhan adalah syarat untuk hidup saudara dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, berdampak, berbuat bagi kemuliaan Tuhan, dan apa saja Tuhan katakan semua diberikan kepada kita. Yang ketiga, tanpa kelekatan kita tidak berdaya. Tadi disebutkan dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian kalimat terakhir, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya menghimbau secara pribadi, hari-hari ini betul-betul sudah waspada. Negara kita situasinya seperti ini, dunia situasinya seperti itu. Kalau hidup kita dan melekat mendekat kepada Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita kosong. Jadi yang dibutuhkan tanpa kelekatan kita tidak berdaya.
Maka apa sesungguhnya yang Tuhan butuhkan kepada setiap umatnya? Ini ayat terakhir, Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, sudah lihat. Lukas pasal yang kelima. Dikatakan ayat yang kelima, Simon Petrus menjawab Tuhan Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan apa saudara? Kami tidak menangkap apa-apa. Simon seorang nelayan yang handal, Bapak Ibu. Simon memang ahli penjala ikan. Pengalamannya sangat luas. Kemampuannya tidak diragukan. Karena kemampuan seperti itu, pengalaman seperti itu, Tuhan menantang Simon. Tebarkanlah, ayat yang keempat, selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Jawab Simon apa? Tuhan, saya ini pekerja keras. Yang Tuhan perintahkan ke tempat yang dalam sudah kemarin saya lakukan. Kalau toh saya melempar, ya hasilnya seperti kemarin. Saudara, pekerja keras, pengalaman hebat, orang yang tidak bisa diragukan lagi. Tetapi ketika itu dikatakan kepada Tuhan, tetapi karena apa saudara? Engkau yang menyuruhnya. Karena engkau yang menyuruhnya, apa kata Simon? Aku akan menebarkan jalan juga. Kuncinya di sini. Kepercayaan kita kepada Tuhan, walau gunung tidak berpindah, walau masalah itu masih tetap, kita tetap percaya. Petrus pengalamannya tidak menjawab hidupnya, kepandaiannya tidak menjawab hidupnya. Apa yang dilakukan di luar Tuhan, nol, tidak menangkap apa-apa. Tetapi setelah dia mengatakan, aku percaya karena engkau yang menyuruh Tuhan. Maka ini sebuah ketaatan. Ketaatan untuk berani menghidupi firman. Diberitahu seperti yang Tuhan lakukan. Di tempat yang dalam, ditebakkan jalan. Jadi Petrus berjalan menyongsong keberhasilan bukan karena kepandaian, keperkasaannya, pengalamannya, tetapi dia percaya kepada kebenaran, menghidupi kebenaran, melakukan kebenaran. Hasilnya sudah jalan penuh dengan ikan. Nah, Tuhan sedang mencari orang-orangnya dalam hal apapun. Ingat firman Tuhan, pengalaman tidak bisa jadi guru yang baik. Dunia mengatakan pengalaman adalah guru yang baik, tapi ayat ini mengatakan kalimat itu ternyata kebenaran adalah guru yang baik. Ketaatan adalah guru yang baik, bukan pengalaman guru yang baik. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang jadi guru kita, pegang ayat ini. Kalau dunia mengatakan pengalaman adalah guru yang baik, salah menurut firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan. Bukan pengalaman, bukan kepandaian, tapi ketaatan kepada firman yang akan membuat saudara bertemu dengan keberhasilan. Jadi bagaimana supaya kita bisa melangkah tinggal di dalam Tuhan? Komitmen saudara untuk tidak kompromi dengan dunia ini, menjalin hubungan intim secara pribadi saudara dengan Tuhan. Bahkan yang ketiga, ketaatan. Itulah yang akan menggarisbawahi nasib kita sebagai orang percaya. Kalau kita melakukan tiga hal ini,
maka kita akan dibuat Tuhan hidup dalam keberhasilan, hidup dalam keberuntungan. Karena tinggal tetap dan bergantung sepenuhnya, berhubungan terus-menerus, hidup intim dengan Tuhan, taat kepada kebenaran. Itulah yang membuat saudara menemukan masa depan. Kita tidak dipanggil untuk buat sendiri, tetapi kita dipanggil untuk melekat, mendekat kepada Tuhan. Karena kunci kehidupan rohani bukan kepada seberapa keras kita berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan Tuhan, tetapi seberapa dalam saudara tinggal di dalam hadirat-Nya, tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam ketaatan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saudara pemain musik sigar masuk ke depan, kita naikkan pujian, ku terhubung denganmu.
sebekas-bekas kami ucap syukur atas berkat firman. Berkat firman salurkan kami, salurkan padamu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Dan pada sore hari ini kami ucap syukur Tuhan atas berkat firman Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah mendengar firman, terutama hamba-Mu Tuhan yang sudah mendapat benih firman-Mu Tuhan, supaya meresponi firman-Mu itu Tuhan, supaya kami dimampukan Roh Kudus menjalankan firman itu Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak saya Saksiwi kemajuan memberkati beliau, memakai beliau dengan pengumuman seperti biasa hari Minggu, tetapi ada perubahan dari musim hujan. Sekolah Minggu diajukan Minggu jam pagi, dibayar sore hujan. Sekolah Minggu anak-anak sekolah Minggu jam 8 pagi, sekolah Minggu dan Kristen di gereja seperti biasa jam 5, dan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa. Demikian pengumuman, mari kita duduk dan kita berikan sebuah bagi-bagi. Kiranya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun di atas kepala seluruh jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus akan kembali. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera bagi seluruh umat-Mu Tuhan, bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bagi keluarga hamba di tempat ini Tuhan. Tanpa terkecuali Engkau menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Berkati sawalan jemaat-Mu, berkati usaha dagang jemaat-Mu, berkati usaha jasa umat-Mu, sekolah, studi, kuliah mereka, bisnis mereka. Tuhan berkati dengan limpahnya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Bagi kekasih-kekasih Tuhan, pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam pengurapan Allah Roh Kudus memberkati, menaungi, menyertai kita malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, Amin. Selamat malam.